Semua tindakan yang dilakukan baik perseorangan maupun sekelompok orang yang berusaha untuk memojokkan dan membatasi tingkah laku terhadap yang lainnya sudah pasti termasuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contoh sederhana dan masih sering dilakukan adalah bullying. Tindakan bullying masuk ke dalam pelanggaran HAM yang ditulis dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus bullying di Indonesia tidak dapat dianggap sebelah mata. Korban yang kebanyakan adalah anak-anak berpotensi mengalami traumatis di masa depannya, sehingga memutus mata rantai bullying adalah hal yang harus dilakukan. Menurut data dari UNICEF yang dirilis pada tahun 2016 lalu, Indonesia menempati posisi pertama untuk soal kekerasan pada anak dengan skor 84%. Dari data tersebut, kita bisa melihat bagaimana kasus anak pelaku kekerasan dan bullying menjadi kasus paling banyak terjadi dibandingkan kasus lain, yaitu 77 kasus atau 47,9%. Bahkan berdasarkan hasil riset Lembaga Swadaya Masyarakat, Plan Internasional dan International Center for Research of Women menemukan bahwa 7 dari 10 anak di Indonesia terkena tindak kekerasan di sekolah. Sungguh sangat miris. Lebih parah lagi, di era digital ini kasus bullying di Indonesia akan semakin kompleks. Pembentukan nalar berpikir adalah salah satunya hal yang dibutuhkan, sehingga memang benar jika pendidikan di Indonesia harus segera direvolusi. Katanya ada anak baru ya, dan kita kerjain aja lumayan kan. Minggu kemarin kita nggak ngerjain tugas banget sih. Katanya anak baru ya. Kamu pintar ya. Tolong dong kerjain tugas kita. Ini harus dikerjain sekarang, selesai sekarang. Setelah bel masuk harus sudah dikerjakan sekarang. Kamu jangan nyolot sama kita. Udah kerjain sekarang. Kalau nggak beres, awas aja. Pulang sekolah liatin aja ya guys. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jika kita ingin dihormati, maka belajarlah untuk menghormati orang lain. Mari hilangkan kebiasaan buruk yang tanpa disadari sering terjadi ini. Jika kita melihat hal ini terjadi lagi, maka cobalah hentikanlah itu. Kita coba perlahan dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena jika bukan kita, siapa lagi?
Nothing is impossible in this world. Pemikiran yang negatif tidak akan membawakanmu kepada kehidupan yang positif. Oleh karena itu, stop bullying, mari lindungi, karena setiap orang berhak untuk dihargai.